Desa Juru Seberang di Kecamatan Tanjung Pandang, Belitung menghadapi kendala besar dalam pembangunan akibat hampir seluruh wilayahnya masuk dalam kawasan hutan lindung. Dari total luas desa sekitar 1.200 hektar, sebanyak 95% berada dalam status tersebut yang menyebabkan keterbatasan dalam pembangunan, minimnya perhatian pemerintah, serta sulitnya masyarakat mengembangkan ekonomi secara mandiri. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Adelina Nurmalitasari, jurnalis Pos Belitung untuk rekan Adelina. Silakan informasi selengkapnya dari Anda. Baik rekan Justina dan Tribuner, Kepala Desa Juru Seberang Adriansyah dan jajaran datang ke DPRD Belitung untuk beraudiensi kemarin pada Senin 10 Februari 2025. Dalam audiensi tersebut, ia mengungkapkan bahwa status hutan lindung telah menjadi masalah selama 2 dekade. Warga desa kerap menghadapi ancaman dari oknum yang memanfaatkan status ini untuk menakut-nakuti mereka yang ingin berkebun. Selain itu, alokasi anggaran di luar alokasi dana desa atau ADD juga menjadi sulit diperoleh karena setiap usulan pembangunan kerap ditolak dalam musrenbang dengan alasan bahwa desa tersebut berada di kawasan hutan lindung. Adiansyah juga berharap ada kebijakan yang lebih adil terkait status lahan agar pembangunan desa bisa berjalan dengan baik dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Dalam audiensi yang dipimpin Ketua DPRD Belitung, Vina Christine Ferani, juga turut hadir perwakilan dari pemerintah daerah, juga dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung atau KPHL Belantu, serta pihak terkait lainnya. Dan Kasih Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan KPHL Belantu, Yulianta, juga menjelaskan bahwa status hutan lindung di Desa Juru Seberang ini telah ditetapkan sejak tahun 1986, ketika Belitung saat itu masih menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Dan seiring waktu memang ada kebijakan terkait penyesuaian kawasan hutan yang telah mengakomodir beberapa permukiman agar dikeluarkan dari kawasan hutan lindung. Tetapi hingga kini belum ada kejelasan terkait status kawasan di Juru Seberang. Menurut Yulianta, pelepasan kawasan hutan lindung tersebut harus mendapat persetujuan DPR RI karena ada aturan bahwa minimal 30% wilayah harus tetap menjadi kawasan hutan. Meskipun Desa Juru Seberang ini juga sudah diusulkan untuk dikeluarkan dari status hutan lindung, prosesnya masih terhambat karena keputusan berada di tingkat pemerintah pusat dan pihaknya pun hanya dapat mendampingi masyarakat dalam proses pengajuan usulan. Dan selain itu juga, Justina, proses pengajuan usulan pelepasan kawasan hutan lindung ini juga harus melalui kajian serta proses yang panjang. Pengajuan juga harus dilakukan secara menyeluruh untuk satu provinsi, tidak bisa parsial hanya di satu desa atau satu kabupaten. Termasuk juga perlu dipertimbangkan penggantian wilayah agar mencukupi syarat 30% sebagai kawasan hutan. Dari hasil pertemuan tersebut, DPRD Belitung juga menyatakan dukungannya terhadap usulan pelepasan kawasan hutan di Desa Juru Seberang dengan syarat penggunaannya benar-benar untuk permukiman warga. Dari total luasan desa, usulan pelepasan yang diajukan dari pemerintah desa ini mencapai 365 hektar. Namun Ketua DPRD Belitung, Vina Christine Ferani, meminta agar angka tersebut ditinjau kembali dan dipetakan lebih rinci agar sesuai dengan kebutuhan permukiman. Ia juga merekomendasikan pembentukan tim kajian dan percepatan usulan pelepasan kawasan hutan Kabupaten Belitung yang akan dikoordinasikan oleh Asisten Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat. Tim ini melibatkan Balai Pematapan Kawasan Hutan, Bapeda, Dinas Lingkungan Hidup, serta dinas terkait lainnya. Harapannya tim ini nanti dapat bekerja efektif untuk mempercepat usulan pelepasan ke tingkat pusat. Dan selain persoalan kawasan hutan lindung, juga audiensi tersebut juga membahas maraknya aktivitas pertambangan ilegal di Desa Juru Seberang. Adriansyah juga menyoroti bahwa sejak pandemi COVID, pertambangan tanpa izin ini semakin marak di wilayahnya. Terkait hal ini, Ketua DPRD Vina juga menegaskan bahwa desa tersebut bukan wilayah yang diperuntukkan bagi pertambangan, mengingat tidak ada izin usaha pertambangan resmi di sana. Namun ia juga memahami bahwa banyak warga yang menggantungkan hidup dari aktivitas tersebut. Oleh karena itu, ia juga menyarankan agar pemerintah desa dapat berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi yang tidak menimbulkan konflik sosial. Demikian laporan saya, rekan Justina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.